Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan kalau ada pertanyaan atau apapun, tulis di komen di bawah. Terima kasih. Powerbank bisa bakar bus, apa iya? Baru-baru ini menggema lagi nih semenjak ada kasus bus terbakar. Di captionnya disebutkan penyebabnya karena mengecas powerbank di bus. Tapi apa iya gara-gara ngecas bus aja bisa bikin bis terbakar? Yuk kita bahas secara singkat. Semoga saya menjelaskannya bisa jelas jadi teman-teman semua ngerti. Ini postingan Mas Arief Setiawan di Laksana Bus Community mempertanyakan. Di postingannya disebutkan apa emang iya sebuah sistem kelistrikan instalasi dari tegangan yang tidak stabil di bus itu bisa menyebabkan kebakaran karena powerbank. Sebenarnya kalau powerbank di bus ngecas, yang bikin terbakar itu kan powerbanknya meledak. Jadi baterai powerbanknya meledak, otomatis terbakar lalu menyambar komponen-komponen lain yang ada di bis. Cara kan di bis rata-rata bahannya kan ada yang fiber, ada yang ABS, jadi bahan-bahan mudah terbakar. Seperti mobil biasa yang lain, arus listrik yang di kendaraan bermotor pasti berasal dari powernya dari aki. Arus yang dihasilkan juga rata-rata DC. Di sini nggak jelaskan apa itu DC, apa itu AC. Bisa kalian coba searching sendiri detailnya seperti apa. Khusus untuk bis besar, arus DC yang dihasilkan adalah 24 volt. Berbeda dengan mobil biasa yang sekitar 12 volt ya. Dan bukan rahasia umum lagi kalau di bus tersebut ada perangkat-perangkat output yang membutuhkan arus listrik AC seperti TV utama, seperti di rumah kita, dispenser, power amplifier audio. Nah, untuk menghidupkan itu semua biasanya di bus dipasang alat yang namanya inverter. Inverter ini merubah arus DC yang dihasilkan di bus menjadi arus AC sesuai yang dibutuhkan oleh alat-alat di bus tersebut. Pertama kita bahas inverternya nih. Inverter ini juga ada kemampuan dayanya. Biasanya kita sebut berapa wattnya. Untuk bis sendiri biasanya daya inverter yang dipakai sekitar 500 watt ke atas, tergantung kebutuhan di suatu bus itu. Misal nih, di bus ada TV utama saja sekitar 40 inci dan power amplifier audio 1 biji aja dan beberapa colokan cas, biasanya minimal kita pakai inverter sekitar 800 watt untuk memenuhi kebutuhannya. Beda lagi nih kalau kita di bus itu ada banyak sekali TV, misal ada 2 atau 4 dan power audionya pakai sekitar 2 biji karena dia mengusung audio monoblok misal, kita biasanya pasang 2 inverter agar beban satu inverter itu tidak terlalu berat. Basic dari inverter sendiri secara sederhana prinsip kerjanya adalah merubah arus DC menjadi AC. Dan piranti ini mempunyai rangkaian-rangkaian, jadi rangkaian osilator buat merubahnya, rangkaian switch atau saklarnya, dan sebuah transformator atau kita biasa sebut trafo. Biasanya dari bis kan, begitu bis menyala, putaran mesin itu digunakan untuk juga menghidupkan suatu dinamo ampere atau biasa kita sebut dinamo isi. Dari dinamo isi ini untuk mengisi aki. Dari aki baru ke semua perangkat-perangkat di dalam bis itu. Nah, dari situ kembali lagi ke soal powerbank meleduk. Sebenarnya powerbank meleduk itu kesalahannya kalau dari inverter itu jarang ya. Jadi inverter pun kalau kelebihan beban, secara dia nggak ada yang bisa terbakar. Paling juga trafo. Kalaupun trafo yang terbakar, dia nggak mungkin bisa menciptakan percikan api sedemikian seperti powerbank kalau meledak. Dan juga biasanya inverter yang dipakai di bus secara inverternya itu bawaan dari karoseri, biasanya kalau ada konsleting di trafonya biasanya langsung mati, gosong lalu mati. Jadi biasanya bagus-bagus semua ini inverternya. Kelistrikan nggak stabil di bus itu bisa karena satu, dinamo isinya bermasalah, jadi pasokan listrik ke akinya
jadi nggak normal, atau justru di akinya yang udah soak. Tapi kembali lagi, piranti dari inverter sendiri itu udah punya pengamanan sendiri untuk itu. Lalu kenapa bisa powerbank bisa meledak kalau dicas? Sebuah powerbank itu kan seperti HP kita komponennya, tapi tidak berlayar. Jadi isinya hanya beberapa kumpulan baterai dengan sirkuit-sirkuit elektronik, diantaranya seperti sirkuit pelindung dayanya, power protection, sirkuit pemutus daya kalau ada konsleting, dan sirkuit pengatur suhu. PB ada dua jenis. Yang pertama adalah PB yang mengusung baterai lithium ion atau kita sebut Li-on, dan powerbank yang mengusung baterai LiPo, lithium polymer. Untuk powerbank yang mengusung baterai Li-on, baterainya sendiri bentuknya kalau kita lihat seperti baterai ABC biasa, ABC AAA itu, tapi agak lebih gede. Biasanya juga dipakai di vapor yang karakteristik Li-onnya 18650. Ini juga dipakai di baterai laptop atau yang lainnya. Karakteristik powerbank Li-on ini, dia kapasitasnya bisa lebih besar, harganya juga lebih murah, perawatannya mudah dan lebih tahan lama. Tapi kekurangannya tidak kuat terhadap temperatur panas, dan dia jika diisi berlebihan atau overcurrent, dia bisa rusak, apalagi kalau kita utak-utak tuh baterainya. Jadi ada kemungkinan meledak. Biasanya baterai Li-on ini ada peringatannya tuh, harus dijauhkan dari panas, harus kita jaga suhunya dan lain-lain. Untuk yang power bank menggunakan baterai LiPo, karena dia bersifat cair, makanya bentuknya lebih fleksibel, sama seperti baterai HP kita. Jadi dia lebih tipis, dia bisa lebih aman, lebih ringan dan ramah lingkungan. Kekurangannya biasanya harganya lebih mahal, umurnya lebih pendek. Kalau pingin awet biasanya jangan sampai tunggu habis dulu baru dicas. Dari penjelasan di atas kita bisa lihat nih, kalau power bank sampai meleduk ada beberapa faktor pemicunya. Jadi kalau bisa sampai meledak lalu terbakar itu ada beberapa faktor pemicunya. Yang pertama, kualitas baterai dari powerbank itu sendiri kurang bagus. Seperti kita tahu nih, namanya powerbank, hal yang mendasar kan komponennya pastinya adalah baterai. Tapi saat ini di pasaran Indonesia khususnya banyak powerbank yang memakai baterai Li-on. Kenapa kok banyak yang pakai baterai Li-on? Karena harga powerbanknya bisa dijual sangat murah, tapi beresiko. Kalaupun ada beberapa brand powerbank yang masih pakai Li-on dan baterai Li-onnya berkualitas, harganya pasti mahal. Satu contoh, saya pernah beli powerbank 20.000 mAh dengan basic powerbank Li-on, itu harganya masih di atas 1 juta. Bandingkan dengan di pasaran powerbank ecek-ecek yang dayanya sama 20.000 tapi harganya hanya 100 ribuan. Yang kedua, faktor yang menyebabkan powerbank itu bisa meleduk, kesalahan sirkuit dari powerbank itu sendiri. Desain dari perancangan internal sirkuit dari sebuah powerbank juga bisa menyebabkan powerbank itu meledak. Seperti saya jelaskan sebelumnya, 3 komponen vital powerbank itu ada sirkuit pelindung daya, power protection circuit, sirkuit pemutus arus, jadi saat konsleting, dan penjaga suhu atau temperatur. Harusnya di suatu powerbank 3 sirkuit ini harusnya lengkap, tapi biasanya kembali lagi ke soal harga jual. Semakin lengkap sirkuit, biasanya harga jual powerbanknya kan semakin mahal. Jadi ada kemungkinan waktu proses manufaktur beberapa sirkuit ini dihapus, jadi dihilangkan, nggak dipakai. Yang ketiga, kesalahan pakai, jadi kesalahan di kita sendiri yang membuat sebuah powerbank meledak. Bisa jadi kembali ke kesalahan kita sendiri. Misal nih, kasus ada kemungkinan powerbank dicas di ruang tertutup sehingga suhunya over lalu dia meledak, atau sudah full tidak segera dilepas dari adaptornya, jadi dia overcharge dan panas berlebihan sampai meledak. Bisa jadi bisa kita simpulkan nih,
powerbank meleduk, apakah salah inverter? Ya, bisa kita sebut jarang sekali. Apakah ngecas powerbank di bus itu berbahaya? Bisa jadi berbahaya kalau kita tidak tepat memperlakukannya. Langkah preventif pencegahannya gimana? Yang pertama, kita harus memilih powerbank dengan sirkuit yang lengkap dan kualitas baterai yang bagus. Pilih dari pabrikan yang sudah terkenal luas akan kualitasnya, dan jangan tergiur membeli powerbank dengan harga yang murah. Yang kedua, kalau terpaksa nih kita ngecas powerbank di dalam bus, kalau terpaksa nih ya, jangan dicas di ruang tertutup dan panas. Jadi biasanya kita kan secara colokan paling kan ada di bawah dashboard, di laci dashboard, di ducting, atas ducting, kita cas tertutup di situ. Usahakan tempat itu terbuka dan terhindar dari paparan panas. Jadi namanya sebuah piranti kalau dicas pasti mengeluarkan panas. Jadi misal kita ngecas HP nih panas, itu wajar, memang namanya juga dicas, pasti suatu adapter atau baterainya keluar panas. Tapi usahakan waktu kita mengecas itu jangan sampai dia sirkulasi kurang, akhirnya dia jadi lebih panas. Itu malah bikin makin rusak baterainya dan ada kemungkinan juga meledak. Yang ketiga, usahakan segera cabut powerbank begitu kita mengecas dimanapun, nggak di bis saja, dimanapun. Yang keempat, ngapain juga kita ngecas di bus? Toh sekarang bus-bus yang terbaru sudah ada colokan USB langsung toh. Nah, sekarang kalau ada larangan ngecas powerbank di bus, ya diturutin saja, toh mencegah lebih baik daripada sudah terlambat. Oke, segitu dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada yang mau di-sharing, monggo tulis di komen di bawah. Terima kasih.